Selamat Hari Rabu wanita-wanita Deborah. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan kalau hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah lagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kalau kami masih boleh beribadah Tuhan pada hari ini. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya di tengah-tengah kami. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biar sungguh apa yang menjadi isi hati Tuhan, itu yang boleh disampaikan. Tuhan juga mengurapi semua wanita Deborah yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ibu-ibu, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan tema setia sampai akhir. Kita akan sama-sama membaca di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B. Saya akan bacakan. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, ibu-ibu, yang pertama kita mau lihat dulu nih, apa sih arti kata setia itu? Saya baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa arti kata setia adalah tetap dan teguh hati dalam persahabatan, perhambaan, perkawinan, dan sebagainya. Setia itu juga mengandung arti patuh, taat, berpegang teguh pada pendirian janji. Nah, setia itu mengandung unsur teguh, tidak berubah-ubah, mantap, dan bertekad bulat, tak tergoyahkan, dapat diuji, tulus, jujur. Setia itu berasal dari hati yang benar dan dipenuhi dengan cinta dan kedekatan. Itu arti kata setia, sangat dalam sekali. Ibu-ibu, kalau kita ingat ya, mungkin dulu waktu ibu-ibu lagi pacaran sama bapak ya dengan suami, kalau lagi jatuh cinta pertama kali itu hatinya pasti akan penuh dengan kerelaan untuk melakukan segala hal yang menyenangkan hati orang yang dicintainya. Tapi dengan berjalannya waktu, cinta dan kesetiaan itu akan diuji. Apakah seseorang itu mencintai dengan tulus atau tidak? Kalau suatu pernikahan itu didasari hanya karena ketertarikan fisik atau karena materi, pernikahan itu tidak akan langgeng. Demikian juga ibu-ibu di dalam hal rohani. Pada saat seseorang pertama kali bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat dan lahir baru, biasanya seseorang itu cintanya kepada Tuhan begitu berkobar-kobar. Kalau ada ibadah setiap hari, mungkin dia akan datang setiap hari untuk beribadah. Dia akan rajin berdoa di rumah, di gereja. Dia akan rajin baca Alkitab. Mungkin kalau membaca Alkitab sampai meneteskan air mata. Tetapi cinta kepada Tuhan pun akan diuji oleh waktu. Tuhan mencari orang yang setia. Kita baca di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Ya, Tuhan mencari orang-orang yang setia. Ibu-ibu, kesetiaan itu teruji saat kita diperhadapkan dengan dua hal. Yang pertama adalah zona nyaman. Nah, zona nyaman ini keadaan di mana berkat Tuhan itu melimpah, kita tidak kekurangan, semua baik-baik saja. Tetapi kita harus hati-hati dan waspada ketika kita berada dalam keadaan ini. Jangan sampai kita jatuh dan tidak setia kepada Tuhan. Kita akan lihat contohnya di dalam Alkitab. Kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat yang ke-14 sampai dengan ke-15. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Aram dan bupati-bupati di negeri itu. Nah, ibu-ibu, perikopnya kalau kita lihat di atas, judulnya penghasilan Salomo dan kekayaannya. Nih, saya penasaran nih, saya cek ya, dalam kamus Alkitab itu dijelaskan bahwa talenta itu adalah ukuran timbangan sebesar 3.000 sikal. 3.000 sikal ini kurang lebih 34 kilogram. Nah, dalam 1 tahun emas yang dibawa kepada Salomo itu beratnya 666 talenta. Saya cek tuh kemarin tuh, per Mei harga emas itu 1 gramnya kurang lebihnya 900.000.
Nah kalau 1 kilogram berarti 900.000 kali 1.000, 900 juta. Bisa dibayangkan berapa besar itu penghasilannya Salomo. 666 talenta kali 34 kilo itu sudah 22.644 kilo dikalikan 900 juta. Berapa jumlahnya? Kalkulator saya sampai error. Nggak cukup ya, menghitung digitnya itu terlalu banyak. Kalau 12 digit nggak cukup 12 digit. Nolnya banyak sekali. Nah bisa dibayangkan betapa besarnya penghasilan Salomo itu. Kita lanjut di 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai dengan 4. Nah adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidom, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Nah sampai di sini. Jadi Salomo mencintai banyak perempuan asing. Padahal tadi kalau kita baca di ayat tadi ya, Tuhan tuh sudah berfirman kepada orang Israel supaya jangan bergaul dengan mereka, dengan orang-orang yang asing, karena mereka itu akan menarik hati Salomo ini kepada Allah yang asing. Tapi Salomo tidak taat dan tidak setia. Pada saat saya membaca ayat ini rasanya sedih ya, sedih. Kenapa? Karena sebetulnya Salomo ini mengawali perjalanannya bersama dengan Tuhan dengan luar biasa. Dia bertemu dengan Tuhan sampai 2 kali. Tapi sayang sekali di akhir hidupnya justru Salomo itu jauh dari Tuhan. Nah mungkin ibu-ibu kalau tadi mendengarkan tentang bahasan Salomo ini lalu berpikir, wah kalau kekayaan ini bisa menjadikan seseorang tidak setia, lalu apa artinya seorang anak Tuhan itu tidak boleh kaya? Apakah seorang anak Tuhan itu tidak boleh hidup sukses? Apakah seorang anak Tuhan itu tidak boleh diberkati secara materi? Kita baca ya di dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Saya nggak akan baca mulai dari ayat 16, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-21 saja. Nanti ibu-ibu bisa baca lengkap ya, karena nanti terlalu panjang kalau saya bacakan semua. Oke, dari ayat 21. Ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah berarti ibu-ibu jawabannya boleh. Orang Kristen itu boleh sukses, orang Kristen itu boleh diberkati secara materi, orang Kristen itu boleh kaya. Tetapi ada catatannya, catatannya adalah sukses yang berada dalam koridor Tuhan. Kita boleh kaya tetapi jangan sampai hati kita itu melekat kepada kekayaan. Jangan sampai hati kita itu melekat kepada harta dunia. Kita baca di dalam Amsal pasal 23 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu itu. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Nah, artinya begini ibu-ibu,
Kita boleh bekerja ya, kita boleh tetap semangat supaya kita sukses. Tetapi fokus kita tetap harus kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita fokus kepada Tuhan, berkat itu hanyalah efek sampingnya. Kalau kita diberkati oleh Tuhan secara materi, pakailah itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Oke, yang kedua apa? Jadi kesetiaan itu teruji tadi ketika kita diperhadapkan dengan zona nyaman, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita diperhadapkan dengan penderitaan dan tekanan hidup. Ketika kita mengalami kesulitan, permasalahan yang berat, bagaimana? Apakah kita tetap setia? Kita baca ya contohnya di dalam Alkitab, di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah ibu-ibu, kalau kita baca, Ayub ini luar biasa ya. Pertama, dia orangnya saleh. Yang kedua, dia jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub ini juga diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Sampai pada suatu hari semua harta bendanya habis dalam satu hari ibu-ibu. Dan anak-anaknya juga mati semua dalam satu hari. Penderitaan yang sangat hebat yang dialami oleh Ayub. Dan Ayub ini bukan hanya kehilangan harta benda, bukan hanya kehilangan anak-anak, tetapi Ayub pun sampai sakit. Dari telapak kaki sampai ujung kepalanya semua penuh dengan borok. Ya. Kita baca di Ayub 1 ayat 20 sampai dengan 21. Ya. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyat jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah ibu-ibu bisa dibayangkannya bagaimana penderitaan Ayub, tapi luar biasa. Dikatakan dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub bisa tetap setia. Tetapi bagaimana dengan istri Ayub? Kita lihat di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat 7 sampai dengan yang ke-10. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allah dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ibu-ibu, Ayub bisa tetap setia kepada Tuhan. Tetapi istrinya tidak tahan dengan penderitaan yang dialami mereka sekeluarga. Ya, Tuhan ingin supaya dalam segala keadaan itu kita tetap setia kepada Dia. Tuhan mungkin izinkan ujian berupa penderitaan dalam hidup kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa timbul seperti emas. Seperti yang dikatakan Ayub, kita baca di dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ya. Kita baca lagi di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mungkin Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian. Tujuannya supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mari kita koreksi diri. Selama ini apa yang menjadi andalan kita?
Apa yang menjadi tumpuan harapan kita? Apakah kita berharap kepada manusia? Atau apakah kita berharap kepada harta? Kalau Tuhan izinkan goncangan, artinya Tuhan ingin kita kembali bersandar kepada hal yang benar-benar seharusnya kita bersandar, yaitu kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Dan satu hal yang jelas, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang bagaimana supaya kita bisa tetap setia dalam segala keadaan? Kuncinya hanya satu, kita harus bergaul erat dengan Tuhan. Kita harus hidup dengan dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Yang pertama, isi hidup kita dengan firman Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya mari ibu-ibu kita simpan janji Tuhan itu di dalam hati kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Dan yang penting lakukan juga. Jangan hanya membaca dan merenungkan, tapi lakukan juga firman Tuhan itu. Yang kedua, banyak berdoa ya. Kita harus berdoa, baca firman Tuhan dan kita juga berdoa. Kalau berdoa itu kita ngobrol sama Tuhan, kita bisa bicara dengan Tuhan dan ketika kita berdoa itu membawa kita dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan kenal banget diri kita. Tuhan itu tahu persis diri kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan tahu bahwa yang namanya manusia itu lemah. Kita gampang sekali jatuh dalam dosa. Karena itu Tuhan mengirimkan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu memenuhi hidup kita dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena yang namanya setia itu adalah salah satu dari buah roh. Kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya, jadi ibu-ibu kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh dan kita bisa tetap setia kepada Tuhan. Mari ibu-ibu saya ajak kita semua untuk kita berjuang untuk setia sampai akhir. Kita baca ayat kita yang terakhir di 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ibu-ibu, tidak ada seorang pun yang tahu kapan hidupnya akan berakhir. Mari kita tetap setia di dalam Tuhan sampai Tuhan panggil pulang kita. Supaya ketika kita pulang, Tuhan menemukan kita sebagai hambanya yang setia dan yang menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan sama-sama akhiri renungan kita pada hari ini. Kita akan sama-sama berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami boleh tetap setia sampai akhir. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami. Biar kami boleh tetap berjuang sampai akhir nanti Tuhan. Kami boleh Tuhan temukan sebagai hamba-hamba-Mu yang setia, yang mengasihi dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami serahkan doa kami di dalam satu nama yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.